Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Putri Auliana Nurferani, mahasiswa dari Universitas Nasional, Prodi Ilmu Komunikasi. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Pada sehat kan ya? Ya dapat kita ketahui sekarang ini virus corona makin terus meningkat. Dan pastinya kalau virus corona terus-menerus meningkat, ya PPKM pasti diperpanjang juga bukan sih sama pemerintah. Kalau PPKM diperpanjang, sudah pasti kegiatan online kita juga diperpanjang nih. Di sini aku ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana kegiatan seorang PR pada masa online sekarang ini. Bahwa dapat kita ketahui bahwa perkembangan teknologi komunikasi saat ini sudah sangat maju, dapat menghadirkan media baru untuk praktisi PR, yaitu media PR kontemporer. Media PR kontemporer ini terdiri dari media massa online, media non-massa online, dan media sosial online. Kalau media massa online itu seperti apa sih? Seperti surat kabar, radio digital, dan televisi digital. Kalau media non-massa online itu seperti chat, telekonferensi, terus video konferensi. Kalau media sosial online itu ya seperti Facebook, Instagram, Twitter, blog, dan masih banyak yang lainnya. Peran teknologi ini tentu saja berdampak pada peran bagi seorang PR di era 4.0 ini makin menjadi vital bagi institusi, lembaga, ataupun korporasi. Karena PR menjadi mata, telinga, filter sekaligus menjadi jembatan dengan stakeholder untuk membangun reputasi institusi. Berdasarkan implementasi PR cyber, sebagaimana ditafsirkan implementasi program PR dengan memanfaatkan media online untuk berkomunikasi dengan publik. Konsumen tidak lagi sebagai pembeli perorangan, tetapi menjadi jaringan pembeli pada PR cyber. Terus dapat dikatakan sebagai komunitas pembeli virtual. Komunitas pembeli virtual ini dapat bertukar informasi sehingga menghasilkan pasar yang sangat luas dan pembeli yang kritis. Jadi, cita perusahaan ini juga didasarkan pada kepuasan dan kritik dari para pembelinya. Sama dengan kegiatan PR sekarang ini yang dimana sebelum adanya wabah COVID-19 ini, seluruh kegiatan PR dilaksanakan secara langsung ataupun offline. Contohnya seperti seminar. Namun setelah adanya COVID-19 seperti ini, seminar tidak diadakan dengan cara offline, namun diganti dengan cara online yaitu webinar. Webinar kali ini yang akan aku analisis yaitu webinar tentang kiat-kiat menjalankan kode etik PR di lingkungan profesional. Di dalam webinar tersebut terdapat materi tentang bagaimana menjadi seorang PR yang profesional. Ketika kita ingin menjadi seorang PR yang profesional, kita juga harus tahu nih bagaimana kode etik dari PR itu sendiri. Etika profesional ini merupakan suatu sikap yang bertujuan untuk dapat memberikan sesuatu pelayanan yang sifatnya profesional kepada masyarakat. Di dalam public relation, terdapat kode etik yang merupakan panduan bagi para praktisi public relation yang harus diikuti untuk menciptakan status profesional bagi public relation serta untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap organisasi.
Terdapat 4 prinsip untuk menjadi seorang PR, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab, yang dimana harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua adalah prinsip keadilan, yang ketiga adalah prinsip otonomi, dan yang keempat adalah integritas moral. Kenapa sih PR harus memiliki kode etik? Nah, yang pertama adalah untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan. Yang dimana di sini maksud dari hal ini adalah biar kita sebagai PR itu tahu batasan-batasan kita itu sampai mana dan tidak melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang kedua adalah merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksud dari sini adalah di mana ketika kita mempunyai suatu profesi adalah dapat memberitahukan kepada masyarakat gitu, dan ketika kita kerja di lapangan pun masyarakat tahu kita ini siapa gitu. Jadi masyarakat tidak semena-mena saja, dia juga menghargai kita karena kita mempunyai profesi. Masyarakat pun tahu, oh iya PR ya gitu. Dan yang ketiga adalah mencegah campur tangan dari pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Maksud dari sini adalah dimana ketika seorang PR bekerja pada dua instansi, nah terus dari perusahaan A ini tidak boleh nih ikut campur pada perusahaan B, sama dengan sebaliknya perusahaan B juga tidak boleh ikut campur dengan perusahaan A gitu. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah ketika kita ingin menjadi seorang PR yang profesional, kita juga harus tahu nih kode etik dari PR itu sendiri. Apalagi di masa sekarang ini, di masa online, pasti kan tugas PR menjadi tambah berat bukan? Dengan ketika PR ingin memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi ternyata banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas pemberitaan yang telah dia berikan. Jadi masyarakat kurang percaya dengan adanya PR. Nah, tetapi dengan kita menjalankan dengan kode etik gitu, pasti juga dapat mudah, tidak susah untuk mengontrol masyarakatnya, dan masyarakat pun akan melihat kita juga sebagai seorang PR yang memang profesional. Demikian penjelasan singkat dari aku tentang kegiatan PR online dan analisis dari materi webinar tersebut. Mungkin kalau ada saran dari teman-teman semuanya, kalian bisa komen di bawah ini ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.